Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari semua kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan. Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah menolong kami sampai kami melewati sepanjang malam Tuhan. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar ini Tuhan, boleh kami mengerti dan terlebih lagi Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini judul yang diberikan adalah Hidden Gem. Itu kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4 katakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan, kalau kita lihat mengenai istilah hidden gem ini, mungkin banyak orang membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang nilainya sangat tinggi dan jarang ditemukan. Tetapi istilah hidden gem ini merupakan suatu frasa dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti permata yang tersembunyi. Namun hidden gem ini juga dapat digunakan atau menggambarkan suatu nilai yang sangat tinggi atau belum dikenal secara luas dan tersembunyi dari perhatian publik. Dan hidden gem ini juga dapat menggambarkan suatu tempat atau suatu objek tertentu, objek seni misalnya, atau bahkan individu yang memiliki kualitas atau nilai yang tinggi yang belum banyak diketahui oleh orang. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, yaitu dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4, hal ini berbicara mengenai kualitas manusia itu sendiri. Dalam ayat 3 di sini katakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Dan ayat yang 4 katakan tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, yaitu perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Kata batinia ini berbicara mengenai hati nurani, yaitu berbicara juga mengenai pikiran, jiwa, sumber dari segala keinginan manusia. Tetapi di sini juga kita lihat ada kata yang dari roh lemah lembut dan tentram. Jadi dikendalikan hati nurani itu atau batinia itu dikendalikan dari roh lemah lembut dan tentram. Nah, kata lemah lembut di sini diartikan yaitu dengan baik hati atau tidak pemarah. Tentram yaitu aman, damai, tenang atau suatu sikap yang menimbulkan tidak adanya keributan. Dan inilah yang diinginkan Tuhan bagi setiap manusia yang ada, yaitu memiliki batinia, manusia batinia yang dikendalikan oleh roh yang lemah lembut dan tentram ini, yang mungkin tidak terlihat tetapi memiliki dampak yang luar biasa pada setiap orang. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5
Galatia pasal 5 ayat yang ke-24 ini kita boleh baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kita lihat di sini bahwa kualitas manusia itu sendiri ditentukan oleh penyerahan diri yang total. Bukan lagi keinginan daging yang nampak atau yang keluar dari dalam diri kita. Tetapi yang tadi firman Tuhan sudah katakan, manusia batinia yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang tidak dapat binasa ini. Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita tidak menuruti keinginan daging atau jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh Allah itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Nah, sebab keinginan roh ini pastinya berlawanan dengan keinginan daging. Kalau kita bisa melihat bahwa kalau keinginan daging itu selalu mengatakan ingin sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu duniawi saja. Tetapi roh katakan, ayo kuasai diri. Ada juga daging katakan mau marah gitu ya. Tetapi roh katakan sabar. Ada juga daging mengatakan ayo pentingin diri sendiri aja. Tetapi roh katakan ayo kita harus murah hati. Daging katakan perseteruan. Roh katakan damai sejahtera. Benci tapi kita harus mengasihi. Mungkin ada yang selingkuh. Tapi kita harus setia. Itu sebabnya kita harus memiliki hati nurani yang murni. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21 katakan, minta itu kepada Allah. Mohonkan itu kepada Allah. Supaya pada saat sesuatu yang tersembunyi itu, yang dikatakan tadi hidden gem itu ada dalam diri kita, begitu itu keluar hal yang baik. Hal yang memuliakan Tuhan. Hati nurani yang murni. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita untuk menyerahkan total setiap kehidupan kita. Untuk dipimpin oleh roh Allah. Supaya kita tidak lagi fokus. Hanya mendandani diri kita dengan perhiasan-perhiasan lahiriah saja. Tetapi biarlah batiniah kita ini juga dibawa semakin dalam kepada Tuhan Yesus. Dibawa keinginannya untuk mencapai suatu keinginan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pakailah perhiasan batiniah ini yang tersembunyi ini yang akan dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah Tuhan bekerja dalam hati setiap kita yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan ini. Mari saya mengundang semuanya untuk membuka hati kita. Supaya Tuhan menjamah kehidupan kita. Supaya dalam diri kita keluar sesuatu yang baik. Memuliakan Tuhan. Dan orang melihat Bapa kita di sorga ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami selalu untuk hidup oleh roh-Mu Tuhan. Bukan hidup sesuai dengan keinginan daging kami Tuhan. Sehingga pada saat kami memerlukan itu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Hati nurani kami bekerja Tuhan. Itu akan menunjukkan suatu hal yang baik Tuhan untuk kehidupan kami. Dituntun oleh roh itu melakukan hal-hal yang baik. Tolong kami Tuhan, mungkin ada begitu banyak hal yang kami hadapi Tuhan sepanjang hari nanti ke depan. Kami percaya kalau kami dipimpin oleh roh, ada hati nurani kami yang berbicara suatu hal yang baik, yang murni, yang memuliakan Tuhan. Tuhan yang menolong kami supaya perhiasan batiniah itu Tuhan
ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang memberkati pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, sekolah mereka, mungkin apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang menolong untuk menyelesaikan hari ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Pada hari ini kami alaskan doa ini hanya satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.